Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Ayo kita baca bersama. Sedang mereka berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang nabi yang diceritakan tidak mengalami kematian. Apakah adik-adik tahu namanya? Ya, dia adalah Elia. Eits, tunggu dulu. Bukan kakak ya. Kakak masih di sini bersama adik-adik semua. Namanya memang sama dengan kakak. Jadi adik-adik mudah deh mengingatnya. Ya, Nabi Elia diangkat Tuhan dengan menggunakan kereta berapi dan kuda berapi. Adik-adik, Nabi Elia adalah salah satu nabi besar di zaman itu. Tahukah adik-adik bahwa Nabi Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun? Dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Wow, luar biasa ya. Nabi Elia juga pernah membangkitkan seorang anak dari kematian. Bahkan Nabi Elia seorang diri pernah mengalahkan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 nabi. Itu semua dilakukan Nabi Elia karena ia taat kepada Allah. Nah, adik-adik, setelah Nabi Elia diangkat ke surga, siapa ya yang menggantikan Nabi Elia? Apakah adik-adik tahu? Pengganti Nabi Elia adalah Elisa. Elisa adalah pelayan Nabi Elia. Ia adalah seorang pelayan yang sangat setia kepada Elia, dan Elia juga begitu mengasihinya. Pada waktu Elia naik ke surga, Elia memberikan jubahnya kepada Elisa sebagai tanda bahwa Elia menyertai Elisa. Begitu juga dengan kuasa Tuhan yang ada pada Elia, kini ada pada Elisa. Dan dengan kuasa yang ada padanya, Elisa dapat melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Elia. Nabi Elisa pernah membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal. Melalui Nabi Elisa, seorang panglima tentara Aram bernama Naaman yang sakit kusta parah pun bisa menjadi sembuh. Dan itu membuat Nabi Elisa mendapat hormat dari para nabi. Wah, nabi-nabi Allah memang luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, baik Nabi Elisa maupun Nabi Elia telah menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Itu semua bukan karena kemampuan mereka sendiri, namun karena kuasa dan kekuatan Tuhan, dan mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa loh menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan, seperti halnya Nabi Elia dan Elisa, jika adik-adik senantiasa taat kepada Tuhan, walaupun adik-adik masih kecil. Oleh karena itu, hiduplah taat kepada Tuhan dan setia menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang benar. Adik-adik, ayo kita berdoa.
Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk senantiasa hidup menyenangkan-Mu, sehingga hidupku berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.